Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irmayani dengan NPM 112100058. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang tugas mata kuliah teknik kompilasi yang akan membahas tentang materi analisa leksikal atau scanner, analisa sintak, dan analisa semantik pada suatu program. Nah, di sini sudah tersaji yaitu program dengan bahasa pemrograman C++ dengan judul program menentukan grade nilai siswa. Nah, langsung saja. Analisa leksikal atau scanner adalah program sumber yang membaca karakter demi karakter yang berfungsi untuk memisahkan program sumber ke dalam bagian-bagian yang disebut dengan besaran leksik atau token. Nah, token itu sendiri adalah unit dasar dalam program yang mencakup identifier yang di dalamnya terdapat keyword uh, dan token variabel. Terus ada token operator, token konstanta, token delimiter, dan lain sebagainya. Nah, token itu sendiri akan menjadi input untuk analisa selanjutnya, yaitu analisa sintak. Contoh untuk token variabel yaitu ada int, num siswa, dan lain sebagainya. Dan ada juga token identifier, contohnya itu adalah include your stream, using namespace, count, key, chain, if, for, mode, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu analisa sintak, yaitu analisa yang dilakukan dengan pengelompokan token-token hasil dari analisa leksikal yang tadi, yang terdiri dari token identifier, token delimiter, simbol, dan token variabel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil token-token ini akan dicocokkan pada grammar untuk menentukan struktur program yang nantinya akan menentukan arti dan maksud dari program tersebut. Apakah masuk ke dalam kategori statement, ekspresi, atau prosedur sebelum dilakukan compile. Nah, mesin yang digunakan dalam analisa sintaks adalah parser, di mana input dari analisa ini yaitu token-token yang dihasilkan dari analisa leksikal. Nah, kemudian output dari analisa sintak yaitu adalah pohon sintak yang akan menjadi input pada analisa selanjutnya, yaitu analisa semantik. Untuk sebagai contoh di sini, jika dalam analisa leksikal terdapat token yang tidak ada, misalkan token identifier yang include. Misalkan kita beri atau tambahin huruf. Nah, di sini apakah mungkin akan terdeklarasi atau error? Nah, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul error dan menunjukkan kalau di analisa leksikal ini masih ada error dan tidak bisa berlanjut ke analisa sintak. Maka dari itu, untuk meminimalisir error, kita harus fokus. Nah, di sini kita kembalikan lagi, lalu kita run lagi, coba run lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Dikarenakan tidak ada error, maka untuk analisa sintak dari analisa leksikal itu dapat berlanjut. Nah, untuk yang berikutnya yaitu analisa semantik, di mana analisa dalam analisa sintak. Jika analisa sintak itu adalah kesalahan atau contoh kita menghapus yang mana ya? Nah, ini kurung buka dalam for aritmatika. Dalam aritmatika ini kita hapus, kita coba untuk run. Nah, kita bisa lihat di sini ada error pada analisa aritmatika kurung buka, dikarenakan tadi kita hapus. Nah, di sini maka akan error karena tidak ada kejelasan for ini tuh batasannya di mana yang akan dikerjakan. Kita kembalikan lagi. Lalu kita run lagi.
Nah, di sini sudah bisa. Untuk yang selanjutnya yaitu analisa semantik yang memeriksa keabsahan nilai yang diberikan pada sebuah identifier. Nah, di sini yang akan dianalisa yaitu identifier, tipe identifier mana yang sesuai dengan value yang akan diberikan. Error pada semantik terjadi pada kesalahan misalkan jenis variabel. Di sini kita menggunakan variabel int atau integer. Nah, jika variabel ini kita ganti menjadi string, kita ganti misalkan jadi string, apakah itu akan berlanjut atau akan terjadi error? Kita coba untuk run. Nah, di sini terdapat error. Nah, maka dari itu value untuk variabel itu harus sama. Nah, kita run. Nah, sini sudah tampil kembali. Maka kita akan mencoba masukkan jumlah siswanya 1 misalkan. Enter. Masukkan nilai siswa ke 1, misalkan 70. Nah, nilai siswa yang keluar yaitu adalah dengan grade 70 itu dengan grade B. Mungkin sekian pemaparan materi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Maulina Yuniar dengan IPM 112100033. Di sini saya akan menjelaskan tugas teknik kompilasi mengenai CAM Scanner. Nah, di sini saya sudah menyiapkan source code-nya. Di sini juga ada nama mahasiswa, C output, dan ada pun C input. Nah, di sini kita menginputkan jumlah mahasiswanya. Nah, ke bawah. Nah, di sini ada operatornya. Yaitu ini merupakan operator alur input dan operator alur output. Nah, di bawah juga ada pun operator aritmatika seperti sama dengan, tambah, dan pengurangan. Nah, di sini juga ada variabel A, B, C, D, E, adapun nilai angka yaitu 85, 70, 50, dan 40. Jika nilainya lebih besar dari 85, maka mendapatkan A. Jika nilainya lebih besar dari 70, di bawah 85, maka mendapatkan nilainya B. Jika nilainya lebih besar dari 55, di bawah 70, maka akan menghasilkan nilainya C. Jika nilainya lebih besar dari 40, di bawah 55, maka akan mendapatkan D. Jika nilainya di bawah 40, maka akan mendapatkan nilai E. Langsung saja kita ke contohnya. Ini dihapus dulu. Nah, kita bisa memasukkan jumlah siswa. Misal jumlah siswa kita ada 4. Kita enter. Itu bisa di enter, guys. Ya, dikat bisa tuh sih. Nah, langsung kita ke contohnya saja. Misalkan kita tulis di sini 4, lalu enter. Masukkan nilai siswa ke 1, misal nilainya 69. Siswa kedua misal 58, siswa ketiga misal 76, dan siswa keempat misal 96. Nah, di sini kita mendapatkan nilai siswa ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa nilai siswa ke-1 nilainya 69? Karena lihat lagi di sini nilainya di bawah 70, di atas 55. Nah, mendapatkan predikat C, dan begitupun seterusnya. Nah, ini siswa kedua, kenapa nilainya 58? Karena nilainya di bawah 70, di atas 55, maka menghasilkan C. Nah, yang siswa ketiga nilainya 76.
Kenapa 76? Karena di bawah 85, di atas 70, maka menghasilkan B. Lalu yang terakhir, siswa keempat mendapatkan 98 karena 98 di atas 85. Nah, begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma dengan NPM 112100034. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tugas teknik kompilasi dengan source code tentang scanner. Nah, ini untuk source code-nya. Di sini ada main. Main yaitu fungsi utama yang dijalankan pertama kali saat program dieksekusi. Ada juga num siswa. Num siswa yaitu nama variabel yang menyimpan jumlah siswa. Ada juga C output, yaitu objek dari library IOStream yang digunakan untuk output ke layar. Ada juga C input. C input yaitu objek dari library IOStream yang digunakan untuk input dari keyboard. Nah, ada grade. Di sini ada grade. Grade yaitu nama variabel yang merupakan pointer ke array nilai siswa. Nah, adapun variabel variabel ini dan juga ini yaitu operator alur output atau stream insertion dan alur input atau stream extraction. Kalau operator alur output yaitu untuk mengirim data ke C output. Kalau operator alur input yaitu untuk menerima data dari C input. Adapun operator aritmetika yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, untuk di sini kalau misalkan nilai si mahasiswa 85 lebih dari 85, nilainya akan A. Kalau nilainya 70, di atas 70 ke atas, di atas 70 terus di bawah 85, nilainya akan B. Kalau nilai 55 sampai ke di bawah 70 tapi di atas 55, nilainya akan C. Kalau nilainya 40 ke bawah atau 55 di bawah 55, nilainya akan D. Di sini kita akan coba run. Kita akan masukkan jumlah siswa misalkan 4. Terus di enter. Untuk nilai siswa ke-1 kita kasih 70. Untuk siswa kedua kita kasih 95. Untuk siswa ketiga kita kasih 45. Untuk siswa terakhir yaitu kita kasih nilai 80. Terus kita enter. Nah, di sini langsung muncul hasilnya. Kalau 70 nilainya B, kalau 95 nilainya A, dan 45 nilainya D, dan 80 nilainya B. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.